Saya berdebat dengan Syiah di YIN Jember. Waktu itu yang menantang debat dari pihak Syiah. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan ujian keotentikan untuk membuktikan verifikasi kemurnian akidahnya tidak bisa, tidak mampu. Saya contoh ya, tahun 2000 Januari 2015 saya berdebat dengan Syiah di YIN Jember. Waktu itu yang menantang debat dari pihak Syiah. Ada Syiah, tokoh Syiah dari Condet, alumni KUM 9 tahun di KUM. Kemudian dari Malang di KUM 8 tahun di YIN, yang mengadakan kawan-kawan dari NU. Saya dari NU sendirian. Moderatornya agak condong ke Wahabi waktu itu. Jadi moderatornya benar-benar moderat, karena bukan NU, bukan Syiah, malah Wahabi. Jadi moderator itu kan perlu yang moderatkan, orang Al-Irsyad. Malam-malam, karena yang menantang asalnya ya anak-anak NU bertengkar di Facebook sama anak-anak Syiah. Sampai yang Syiah menantang debat. Karena menantang debat didatangi bos-bosnya yang Syiah itu. Sampai ke Pamekasan, ke Surabaya. Ini gimana? Harus datang karena kita ditantang. Terus kawan-kawan datang ke rumah 3 kali ke rumah. Kiai, apa? Ini harus sampean ini. Kok harus saya? Ini bertengkar soalnya. Kalau kalah gimana katanya? Yang lain lah, jangan saya terus. Enggak, kalau yang lain kita ini masih khawatir katanya. Kalau sampean insya Allah gak khawatir. Akhirnya malam-malam Syiahnya didatang. Acaranya besok hari Senin tanggal 25 Januari. Syiah ini malam-malam datang. Tanya katanya, besok ini dari NU siapa? Belum pasti siapa. Nanti siapa yang siap itu. Yang Syiah bilang, mudah-mudahan bukan Ustadz Idrus. Loh kenapa? Ustadz Idrus tuh kalau debat gak punya adab, terang-terangan menyalahkan orang. Akhirnya debat. Yang dari Condet ini dapat 10 menit karena emosi gak bisa berbicara. Orang berdebat itu gak boleh emosi, harus tenang. Kalau emosi gak keluar, harus tenang. Yang Yang dari Condet ini terpancing. Saya pancing-pancing, saya ajak canda malah emosi, gak bisa keluar, cuma marah-marah ini. Akhirnya kawannya yang dari Malang. Yang dari Malang ini ya setiap berbicara saya ulur-ulur. Kita ini kalau berdebat kayak Muhammad Ali tinju. Musuh tuh dirangkul, setelah dekat dijotos gitu. Itu teori, dulu sering nonton masih kecil. Dapat acaranya 2 jam, dapat 1 jam. Yang Syiah ini begini, Ustaz, gimana kalau debat ini kita gak pakai moderator? Terus maunya apa? Langsung aja katanya. Itu kan namanya gertak kan. Kita ini kalau digertak jangan takut. Coba saja, coba gertak lebih ya, volumenya gertakannya lebih dari dia. Loh, saya gak pakai moderator gak apa-apa katanya. Tapi kan dari tadi kamu kewalahan, padahal pakai moderator. Kira-kira kalau gak pakai bagaimana? Jangan-jangan tambah berat buat kamu. Oh ya sudah, pakai moderator aja. Nah, jadi isinya ketawa. Kamu ini mau pakai moderator, tidak pakai moderator, soal apa yang mau didebatkan? Soal melihat Allah di akhirat. Oh soal itu. Iya. Ya silahkan, keluarkan hujahnya kamu. Ya menurut kami orang-orang Syiah, Allah itu gak bisa dilihat di akhirat. Mengapa? Karena kalau Allah dilihat, prosesnya akan berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan, berarti Allah itu benda. Kalau benda, berarti Allah perkara baru. Karenanya berarti Allah gak bisa dilihat. Saya bilang pada dia, itu kalau yang dilihat benda berhadap-hadapan.
Kalau Allah yang dilihat, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, maka bagaimana melihatnya bila kaifin, dengan tanpa proses, tanpa bagaimana caranya. Kalau menurut kami Ahlus Sunnah, Allah bisa dilihat. Mengapa? Karena Allah ada. Sesuatu yang ada mungkin dilihat. Secara hukum akli, karena Allah ada, maka Allah termasuk sesuatu yang mungkin dilihat. Bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang wajib secara akli. Itu secara akli. Gimana kamu cara membantah argumen saya bahwa Allah itu bisa dilihat karena Allah ada? Akhirnya dia mengalihkan, tidak menjawab. Gini Ustaz, ada dalil bahwa Allah itu gak bisa dilihat. Dalil yang mana lagi? Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lan tarani. Tuhan berfirman, Musa, kamu tak akan melihatku. Nah, berarti Allah gak bisa dilihat katanya. Saya bilang pada dia, oh kamu baca ayat dipotong ya begitu. Coba baca sampai selesai. Justru ayat ini kata para ulama menjadi dalil kalau Allah itu bisa dilihat. Mengapa? Yang pertama, Nabi Musa minta melihat kepada Allah. Allah bisa dilihat apa tidak? Ini persoalan tauhid. Seandainya Allah ini gak bisa dilihat, gak mungkin Nabi Musa minta. Masa ada seorang nabi gak ngerti soal tauhid, lalu kamu lebih pandai daripada beliau? Pandai siapa kamu dengan nabi? Ini nabi. Ini persoalan tauhid. Para nabi ini maksum dari kebodohan soal tauhid. Kamu ini gimana? Ini yang pertama. Yang kedua, ini bukti pertama kalau ayat ini bukti Allah bisa dilihat. Bukti yang kedua, dalam terusan ayat ini, walakininzur ilal jabal. Musa, kamu lihat gunung itu saja. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu bertahan pada tempatnya, kamu akan dapat melihatku. Nah, ini melihat tidak mustahil berarti. Cuma melihat Allah apa tidak oleh Allah digantungkan, ditaklek dengan bertahannya gunung, istiqrarul jabal. Sedangkan istiqrarul jabal ini perkara jaiz. Sesuatu yang ditaklek digantungkan pada perkara jaiz berarti juga jaiz. Berarti Allah itu jaiz dilihat di akhirat. Jadi dalil sampian itu justru dalil sebaliknya. Ini sampian gagal dalil namanya. Syiah itu ya, Syiah ya begitu. Nah, ini artinya apa? Argumen-argumen para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat otentik. Sangat murni, nggak bisa dibantah. Dibantah, tidak terbantahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kita ini bersyukur kepada Allah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini luar biasa bagi kita. Dalil apa yang kita ini diragukan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah? Gak bisa diragukan. Karena kita ini umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Khairu ummah, Nabi kita ini makhluk terbaik. Kitab sucinya paling sempurna, syariahnya paling sempurna, para sahabatnya paling baik, umatnya paling baik. Karena umatnya paling baik, selalu amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah, maka mayoritas umat Islam ini tetap konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tetap konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah, para ulamanya ini banyak yang memikirkan akidah Ahlus Sunnah. Maka setiap persoalan yang terdapat di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu menang di dalam arena perdebatan. Ini contoh yang dengan Syiah.